Selamat pagi Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang senantiasa baru melimpah atas kita, campur tangan dan pemeliharaannya senantiasa juga melekat atas setiap orang yang percaya. Semakin sering kita menyenangkan hati Tuhan, semakin cepat pula pergumulan dan jawaban akan diberikan atas kita. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan, sekalipun situasi yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita harapkan, percayalah pemeliharaan Tuhan atas kita itu sempurna, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan? Berjumpa bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak pertanyaan timbul dalam pikiran manusia, termasuk pikiran orang-orang percaya ketika menghadapi masalah adalah kenapa kita harus menderita? Kenapa kita harus mengalami kesusahan? Kenapa seolah-olah penderitaan silih berganti? Sepertinya tidak ada ujungnya. Nah, pagi ini saya ajak saudara untuk mengerti rencana Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Mengerti rencana Tuhan yang boleh dinyatakan atas kita. Dan rencananya kita imani tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Tapi kalau toh keadaan yang terjadi di depan mata kita terjadi seperti yang tidak kita inginkan, terjadi yang tidak sesuai apa yang kita harapkan, saya mau tegaskan pagi ini dalam renungan pagi Word of Wisdom bahwa Allah masih tetap punya rencana yang indah atas kita. Kenapa sering dikasihi Tuhan? Karena Allah yang memilih kita. Karena Allah yang menentukan kita menjadi alat kemuliaannya. Dan karena Allah pula yang memperlengkapi kita untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi atas kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita ada yang berbeban berat. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan yang hebat. Satu ayat mau saya sampaikan buat saudara. Dan ayat ini menghibur, menolong, memberikan kepastian, memberikan satu jawaban yang begitu signifikan atas iman percaya kita. Mari kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ada tanggung jawab, ada tugas yang Tuhan berikan atas kita supaya kita tetap berbuah, menghasilkan buah. Buah pelayanan, buah kebaikan, buah kepedulian, buah-buah di mana Allah telah tetapkan kita menjadi alatnya. Dan Tuhan pada akhirnya menyatakan supaya kita mengalami hal ini secara tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak melakukan evangelism, tidak melakukan kunjungan, tidak melakukan penjangkauan jiwa-jiwa. Ini saat yang tepat untuk kita mengambil bagian apa yang Tuhan firmankan pagi ini. Dan Dia berjanji di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan jawaban-jawaban kepada kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami mendapatkan refreshment melalui firman-Mu dalam renungan pagi Word of Wisdom. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu jelas untuk kami terus tetap berbuah supaya buah kami juga dinikmati banyak orang.
Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu. Pujian, hormat, ucapan syukur itu hanya bagi Yesus Allah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.